Banyak orang tidak mengetahui bagaimana caranya mendatangkan rezeki itu sendiri. Maka dipakailah kain kuning tersebut untuk melambangkan kemuliaan dari kita sendiri. Gak kuat itu, nyesek terus melayang-melayang badan. Kan nggak boleh tidur, itu saya nggak kuat banget, udah ngelenyap-lenyap, pengen banget. Ritual pesugihan putih kini sedang menjadi incaran banyak orang karena ritualnya nyaris tanpa risiko, terutama tumbal yang membahayakan jiwa. Dan menjelang tengah malam, di padepokan milik Ki Haji Al-Bantani sudah digelar beberapa kali ritual pesugihan putih dalam suasana yang sangat sakral. Seorang perempuan datang karena terlilit hutang, kemudian mengikuti ritual pesugihan putih dengan rangkaian upacara sakral yang sangat gawat. Sebab jika salah melakukannya, bisa berakibat tidak baik. Lalu mengapa dalam prosesi ini, si pencari pesugihan ditutup 3 lapis kain tubuhnya? Apa makna 3 kain tersebut? Lantas, apa yang dirasakan si pencari pesugihan selama 1 jam tubuhnya ditutup kain seperti jenazah? Datang ke pinggiran Bogor, tim Ganjil Misteri datang ke padepokan milik Ki Haji Al-Bantani. Malam kian pekat menuju dini hari. Dalam suasana sakral, ditinggal suara-suara serangga malam, ritual mencari pesugihan putih sedang disiapkan. Ya, dituri dengan kain hitam, kain kuning, kemudian kain putih, sambil membacakan doa-doa tertentu. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini sudah disediakan beberapa sesajen-sesajen seperti buah-buahan dan minuman. Ya, begini ritualnya. Ki Haji memilih sebuah saung bambu menjadi tempat melakukan prosesi pesugihan putih. Malam itu juga sudah datang seorang perempuan mendekati usia 35 tahun yang curhat kesulitan ekonomi sehingga berminat melakukan ritual pesugihan putih. Dan prosesi dimulai. Perempuan yang dipanggil dengan sebutan Mbak Tuti itu mengikuti instruksi Ki Haji dengan berbaring. Kemudian ditutup 3 lapis kain serupa jenazah yang terbujur kaku. Selesai kumandang azan dai iqomah, Haji langsung melakukan zikir dengan sangat khusyuk. Setelah itu dilanjutkan dengan membakar dupa ratus dalam jumlah banyak. Dupa yang digenggam Ki Haji mengalirkan aroma yang membawa ke suasana semakin sakral. Masih dalam suasana yang penuh aroma gaib, Mbak Tuti, si pencari pesugihan, dibangunkan setelah 1 demi 1 3 kain dibuka. Terlihat untuk sejenak, Mbak Tuti seperti linglung akibat bingung dengan yang baru saja dialami. Rangkaian ritual mencari pesugihan putih terasa sangat sakral. Jangan mendekat jika tidak memiliki kekuatan batin yang
utuh. Sebab bisa terbawa dalam suasana metafisika yang berbahaya. Lalu, apa makna 3 lapis kain yang menutupi tubuh si pencari pesugihan? Benarkah memiliki perlambang yang sangat tinggi? Proses mencari pesugihan putih memang terasa sangat sakral. Ada aura metafisika yang terlampau kuat, sehingga berada di dekat ritual ini seperti terbawa dalam suasana yang amat berat. Sejumlah sesaji, termasuk tumpeng, membuat hawa mistis semakin terasa menyentuh kalbu. Apalagi selama 1 jam lebih, Ki Aji tanpa henti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan si pencari pesugihan tertutup kain putih, kuning, dan hitam. Ritual pesugihan putih ini bisa dikatakan wasilah atau syariat, yang mana banyak orang tidak mengetahui bagaimana caranya mendatangkan rezeki itu sendiri. Jadi inilah cara untuk mendatangkan rezeki. Kenapa harus ada tumpeng, ada buah-buahan, dan yang lain-lain? Ini hanya wasilah syariat dan perantara. Yang intinya kita tetap meminta kepada Sang Holik, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita semua. Selama menjalani ritual mencari pesugihan putih, seseorang akan ditutup dengan 3 lembar kain. Warna hitam menjadi lembar pertama, kemudian warna kuning, serta yang paling atas kain berwarna putih. Ki Aji sengaja melapisi sang pencari pesugihan dengan 3 kain tersebut agar segala anasir negatif luruh dari dalam jiwanya. Serta yang utama, 3 lapis kain itu sebagai upaya membungkus kesialan-kesialan hidup. Kalau untuk yang hitam sendiri khusus ya, itu kan paling awal. Paling pertama dihijab ataupun ditutup. Yang fungsi atau kiasnya itu membuang energi negatif, membuang sengkolo, membuang keapesan, kesialan yang ada di tubuh. 3 lembar kain yang menutup si pencari pesugihan tentu saja memiliki makna yang mendalam, penuh pralambang, serta memiliki tujuan sakral. Pemilihan warna hitam, kuning, dan putih juga bukan tanpa tujuan. Sebab ada spirit yang bisa dimaknai dari 3 warna tersebut. Ya, itu lambang atau kiasannya hijaban yang ditutup pertama awal kain putih tersebut. Itu dari kain putih yang paling atas kain ya. Hitam ya, Kain hitam, ya. Kemudian, nah, kalau yang kedua ditutup kain kuning tersebut melambangkan kemuliaan. Tuh, karena tidak ada yang bisa menghinakan, tidak ada bisa memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dipakailah kain kuning tersebut untuk melambangkan kemuliaan dari kita sendiri. Agar hidup kita dimuliakan lagi, agar hidup kita Allah bangkitkan lagi, agar hidup kita Allah mudahkan lagi urusan kita. Itu sesuai tujuan batu itu sendiri. Dan berikut yang kain putih melambangkan kesucian. Lalu, apa yang dirasakan pencari pesugihan selama tubuhnya tertutup 3 kain? Benarkah banyak gangguan gaib?
Hampir 1 jam penuh, prosesi sakral dilakukan dengan rangkaian upacara sangat gawat. Sebab banyak anasir gaib yang bisa membawa Mbak Tuti tak kembali. Apalagi selama ritual yang dirasakan adalah suasana melayang, seperti berada di antara hidup dan mati. Meski dari awal sudah dipesankan untuk tidak terlelap, rupanya Mbak Tuti merasakan kantuk yang sangat berat. Beruntung ia mampu menahannya untuk tidak benar-benar tertidur, sehingga proses ritual bisa memberi tanda-tanda berhasil. Nyesek banget ya rasanya, kayak udah mau gak kuat itu, nyesek terus, melayang-melayang badan, terus tetap istighfar bacaan terus dalam hati. Jadi kan nggak boleh tidur, itu saya nggak kuat banget, udah ngelenyak-ngelenyak, pengen banget tidur. Artinya bukan tidak boleh tidur, ya, tapi memang kalau bisa jangan tidur. Resikonya apa tuh? Lebih bagus, karena kan Mbak Tuti ini datang ke tempat saya kan dengan punya tujuan khusus, ya kan? Kalau dia tidur, terus tujuannya kemana? Hilang. Bawa di alam mimpi jadi. Iya kan? Kayak gitu. Makanya kalau bisa jangan tidur, tapi sadar. Dia malah ngantuk. Tapi itu emang bakalan jadi bikin kita ngantuk. Rangkaian upacara sakral melakukan pesugihan putih ditutup dengan mandi ruat. Inilah prosesi puncak yang bertujuan untuk membuang semua sengkolo atau keburukan yang menempel di dalam jiwa dan raga. Ritual mandi juga menjadi penentu proses mendapatkan pesugihan putih. Sebab banyak ritual yang harus dilakukan selama mandi. Dan mandinya pun juga memakai air dari 7 mata air tua yang sudah diendapkan. Terakhir yaitu proses ruatan mandi, buang sengkolo, dan proses pemandian untuk penarikan bagus itu sendiri. Semua urutan-urutan proses pencarian pesugihan putih selesai dilakukan. Tuntas dan pas. Karena seluruh ritual dilakukan dengan penuh kesungguhan serta kepasrahan kepada Yang Maha memiliki kepastian. Selanjutnya, Mbak Tuti hanya harus terus berdoa serta menjalankan amalan-amalan yang sudah diberikan Ki Aji Al-Bantani. Saya ingin melunasi utang-utang saya usaha hancur 300 juta. Semoga kesini semuanya lancar lagi, usaha saya bisa berjalan dengan baik lagi. Semoga lebih baik lagi, usahanya lancar lagi, utangnya cepat lunas. Proses ritual pesugihan putih telah paripurna. Selesai dengan harapan besar, semua kesusahan serta segala kesulitan ekonomi yang dihadapi Mbak Tuti segera bisa diatasi.